Bukan harga murah ya, kesannya lebih murah itu penting. Pokoknya yang pertama nih tadi digeser gula. Poinnya kesan lebih murah, bukan harga lebih murah. Nah, ini promo bulan kemarin Januari. lah yuk ini kan tebus murah, gula Rp15.000 tekok nang kene tek. Sampai jajar kene 5 sih. Syarat belanja 100.000. Wes poin. Mulai besok laksanakan nanti berpengaruh ya. Minyak tepung tadi yang 3 tadi loh. 2 gula, minyak sama kebutuhan pokok pokoknya sabun suci atau sabun mandi. Wah, iki nek koceng larang lho, Mbak, iki lho, Mbak. Karo Mas Muklisin iki pengalamane 3 tahun juga kayak gini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Saya Muklisin atau biasa dipanggil Tape dari pengurus SBS atau Sekolah Bisnis Ragen, yang pada mana hari ini kita memberikan salah satu produk atau kegiatan dari alumni Sekolah Bisnis Ragen, yaitu kunjungan safari bisnis ke teman-teman alumni. Ini kita datang ke Jaya Mandiri Travel dan Jaya Mandiri Mat di rumah teman kita, Mbak Mentari, alumni SBS 13. Di belakang dulu semua. Ya, kita kondisi tokonya Mbak Mentari seperti ini, teman-teman. Kalau profil saya dulu pernah kerja di Alfamart sebagai kepala toko kurang lebih 2 tahun. Dan pernah juga sebagai supervisor sales di Unilever bagian es krim Walls. Ini nanti kita bedah secara lokasi dulu ya. Ini kita bisa ketemu dengan ownernya ini nanti. Kita masuk dulu ketemu dengan ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh. Ini ownernya dari Mentari Mat. Jaya Mandiri. Hai, saya Mentari Dewani. Saya owner dari Jaya Mandiri Group, meliputi Jaya Mandiri Travel dan Jaya Mandiri Mat. Saya alumni SBS 13. Terima kasih hari ini dikunjungi. Oke, Mbak Mentari, kita bisa cross check ya? Boleh ya cross check ya? Boleh. Ini secara detail ya, secara detail kalau kita bedah dari secara lokasi, lokasinya sudah bagus di pinggir jalan desa ya ini ya Mbak ya. Iya, jalan desa. Tapi untuk shop sign itu tanda toko. Nanti tolong ditambahi biar orang yang lalu lalang itu dari seberang sudah kelihatan. Bisa dipasang di seberang jalan seperti itu papannya, tapi nanti vertikal. Kan kalau di sana kan nggak ganggu jalan orang lewat ya. Nanti vertikal, dikasih tanda panah ke sini. Maksudnya Jaya Mandiri Matnya kan kalau dari samping kanan kiri kan kita belum kelihatan dari jauh tadi, nggak kelihatan. Shop sign-nya itu kan belum kelihatan kalau nggak dari dekat. Nanti ditambah di seberang jalan tapi vertikal saja. Oh, itu satu, itu dari shop sign. Shop sign itu orang yang berlalu lalang itu, oh dari kejauhan jarak 50 meter itu sudah kelihatan. Oh itu market seperti itu. Yang kedua, secara lokasi parkir ini sudah bagus. Sudah lebih kurangnya 5 meter dari jalan itu sudah bisa menampung 15 sepeda motor. Kalau sebelah 3-4 mobil bisa, itu sudah bagus. Yang kedua, itu yang ketiga, saya mempresentasikan sebagai pengunjung ya, sebagai pembeli. Kita masuk ke dalam toko. Yang dilihat itu pertama bukan produk, tapi kenyamanan secara lokasi. Lah, mohon maaf, ini nanti dirubah saja layoutnya, bisa digeser ke samping. Jadi area depan kasir itu bisa longgar. Ini bisa digeser ke samping, gasnya bisa ditumpuk atau yang sisanya ditaruh di belakang dulu di gudang. Karena mohon maaf, kalau sampel itu memang harus komplit, tapi nggak usah banyak-banyak. Efisiensinya sisanya taruh di gudang. Kadang pembeli itu butuhnya secara kenyamanan tempat longgar dulu. Itu seperti itu. Yang kedua, yang ditaruh di depan ini sudah bagus, sembako atau bahan pokok. Kalau bisa dikasih POP harga. POP harga itu kan ora perlu tekok, oh regane wis ketok. Kalau di rak kan kita nggak perlu tanya, maksudnya kan dalam artian oh di rak harganya sudah ada. Kalau di sini ada POP yang berdiri itu loh. POP itu nanti ditaruh di atas mie, di atas gula, dan di atas biasanya yang kebutuhan pokok atau minyak atau seperti apa itu. 3 aja POP-nya, nggak butuh banyak-banyak. Itu loh POP kalau kita di Alfamart Indomaret kan ada yang kotak itu berdiri di atas produk itu. Taruh 3 item itu aja. Yang paling menonjol barang promo kalau bisa taruh di depan. Taruh di depan. Kalau penataan barang secara overall 90% sudah bagus. Maksudnya sudah tertata dengan rapi. Kalau bisa jangan sampai ada rak yang kosong untuk optimalisasi produk. Jadi maneman kalau raknya kosong, dijejer nggak apa-apa lah, kayak ini kan kosong. Jadi optimalisasi produknya ini kalau bisa maksimal 2 saja seperti ini.
Ini ilmunya jangan dijejer 4 kayak gini ya, bisa aja. Misalkan ini kalau ini seperti ini kan bisa minimal kan 3 item. 3 item atau 4 item. Jadi kalau 1 atau 2 nanti sisanya taruh belakang aja nggak apa-apa. Jadi optimalisasi tempat ya. Tempat. Itu. Nah, ini kan satu produk tapi kan kebanyakan space. Padahal ini bisa untuk 5 item atau 6 item. Barang. Tapi ya gue modalnya tambah. Pola aneh Gak seperti apa-apa, itu. nanti pengajuan. Iya, cek turah. Bariki berarti ada solusi toh, termasuk pendanaan. Lah kan solusi. Ya. Kalau bisa. Saya tak tutup sih. Kalau bisa, kan ini space-nya kan gede ya. Mbak Meda, tolong lampunya nyalakno semua, Mbak. Ini nanti bisa ditumpuk wae, jadi jangan digeser. Dijejer ini kan ngentekno tempat eman-eman. Jadi koyo aqua gede-gede ini kayak iso ditaruh di samping apa di belakang. Memang aku tujuan saya itu tahu kok. Kalau kenapa aqua gelas dan cup-cupan kartonan itu taruh di depan, ngangkatnya ben ora adoh mergone abot. Saya tuh tahu. Betul. Tapi itu dari visualisasi pembeli, kadang malah ngebak-ngebaki tempat kasir. Saya paham, aku neng toko ya 3 tahun karepe nek abot-abot iki ning ngarep ben cedak lah gotong ben penak ngono lho. Ahlinya ahli. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, secara lampu penerangan sudah bagus. Kalau bisa nanti anu Mbak, ini chillernya 2. Kalau Apanya? bisa, chillernya 2. Oh 2. Nah, gas ini kan bisa digeser, atau maksudnya dalam artian nggak usah jejer banyak, kan bisa ditaruh sebelahnya itu. Minuman nanti bisa digeser layoutnya. Jadi kayak ini ditumpuknya di belakang saja. Jadi depan ini bisa naruh stok sing kayak gula, kayak nganu mie, malah taruh depan nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, es krim nambah ya gak apa-apa, nek nambah huas tak telepon ke supervisornya tak akan ngirim. Promo. Anak buahku Bien. Tuh. Ya secara gini, ini berdiri sejak kapan? Sudah berapa lama? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah rata-rata per hari. Omset saja nggak apa-apa. 2 sampai 3. Bagus. 2 sampai 3. Berarti kan minimarket itu bisa direview secara sales itu minimal 6 bulan. Nanti kita bisa tahu BEP-nya kapan dari gedung. Ini gedung kan wis nggone dhewe. Dari total barang ini Mas Anwar tadi sama Mas Didik tanya. Ini kira-kira ning jero iki enek 100 juta ra Mas, tapi ini 200 juta habis ini. Susu, rokok itu mahal. Kurang lebih 200 juta ini. Produknya saja tanpa rak loh ini. Maksudnya propertinya tidak dihitung, cuma produknya saja ini kurang lebih 200 juta sudah habis. Minimarket itu, sekelas minimarket itu kalau di angka 300 juta itu sudah bagus. Secara produk yang dibanyakin kebutuhan pokok itu hampir 40% saja. Dibanyakin stoknya nggak apa-apa. Kayak gula itu kan fast moving, minyak. Ini mungkin bisa tanya sama Mbak Mentari kendala-kendala yang dihadapi apa nanti kita bisa. Itu kan kita dari membaca data 2 juta sampai 3 juta. Segitu. Dari yang kita review tadi itu kendalanya seperti apa? Dari omset dulu nih, omsetku kan baru 2 bulan setengah, rata-rata per hari 2 sampai 3 juta. Dengan modal yang sekian itu, belum termasuk aset, terus omsetku segitu, dengan kondisi toko baru loh ya, itu menurut penilaiannya Mas Mukhlisin itu kategorinya gimana? Ya, saya bedah ya, karena nuwun sewu, jenengan karyawannya berapa? 1. Berarti secara profit masih masuk Mas Didik. Secara profit masih masuk. Kenapa? Dengan sales 2 sampai 3 juta itu kalau minimarket secara mandiri itu sudah bagus. Kalau jenengan nanti sudah seperti tadi shopsen itu penanda tokonya dibuat, terus layoutnya rada dirubah sedikit, di sini dibanyakin barang promo. Barang promo itu nanti akan secara visual orang masuk itu sudah tertarik. Kadang nek mau tuku promo tok nggak mungkin Mbak, pasti ya dia milih-milih dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, secara barang yaitu tadi penataan raknya mending dikei beberapa item lebih banyak, tapi itemnya sedikit, nggak perlu banyak-banyak tapi dikompleti. Seperti itu. Secara aset mungkin kita melihatnya nanti jaraknya 6 bulan ya Mbak. Kalau ini kan momen lebaran nanti. Harusnya jenengan sudah nyetok biskuit kaleng sama sirup. Baru PO. Mas, tips mensiasati nanti budaknya lebaran sama stoknya nanti aman itu berapa persen? Oke, untuk momen apa lebaran. Aja yang harus disetok? Ya. Yang harus disetok momen lebaran itu yang pasti satu itu gula. Minyak goreng.
sirup itu nomor 3 sama biskuit sama sirup itu kelempar. Yang satu gula pasir sama mie goreng dan minyak goreng. Nah, gula pasir ini nanti lebaran tuh Anda bisa habis itu 40 sampai 50 sak itu habis. Bismillah, amin. Habis. Laris. Karena kebiasaan orang munjung, orang kampung itu biasa satu orang tuh minim 20 sampai 30 kilo. Jadi untuk kebutuhan satu sak ini habis 1-2 orang. 1-2 orang. Kalau jenengan Mbak Mentari misal targetnya 100 paket, berarti jenengan harus beli 100 sampai 150 sak gula. Itu bukan angka yang kecil kalau beli gulanya. Nek dititipi seolah ya alhamdulillah. Mie goreng itu minimal jenengan itu nanti 150 karton sampai 200 karton. Terus untuk Pak, SDM-nya apakah tambah atau mungkin ya, gimana? Gini, saya mau mereview tadi dari sales 2,5 sampai 3 juta. Itu di printer, mohon maaf, di printer kasir. Itu tertera nggak, Mbak? Perharinya berapa setruk? Tertera. Misal sehari berapa transaksi? Berapa gitu transaksi? Kan? Berapa? Ada 150 sampai 200. Kita buka dulu ya. Dibuka dulu. Kita bicaranya data, jangan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jangan asumsi. Jadi rata-rata per hari itu yang datang belanja itu berapa? Kalau dari sales 2,5 sampai 3 juta itu minimal harusnya 100 sampai 150 orang yang belanja. Ini kita mau lihat yang Februari sih ya. Februari, per Februari. Total struknya per hari aku 60, 65, 40-an. Berarti ini orang belanjanya gede, Mas. Kalau 60 orang itu berarti belanjanya tuh lebih dari 50.000 per orang. Betul tidak? Saya tanya Mbak kalau average-nya kecil, berarti kan yang belanja banyak. Kalau average-nya gede, berarti yang belanja sedikit tapi pembelanjaannya tinggi. Jangan bisa kejar nanti bisa 100 per hari. 100 per hari. 100 transaksi per hari. Seperti itu. Ini karena sudah ada yang sampai 80 berarti. Itu weekend itu paling Sabtu ya. Minggu rata-rata. Berarti kalau kecil 40, 50 biasanya hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau weekend coba kejar ke 100 dulu, misal gini, nanti tak kasih trik-trik promo. Kompetitor itu 60%. Maksudnya ya, Mas? 60% itu kita sama-sama jualannya. Kompetitor itu pasti banting harga. Tapi secara konsumen itu sekarang mencarinya kenyamanan dan pelayanan. Kenapa mereka agak mahal pilih ke Alfamart, Indomaret? Satu, tempatnya luas, longgar, pencahayaannya bagus, pelayanannya ramah. Yang ketiga, secara lokasi, parkir itu ngaruh. Parkir itu berpengaruh 20%. Yang 20% orang belanja di area coverage. Area coverage itu jangkauannya 1-2 kilo dari toko kita. Jadi nanti radius 2 kilo itu ada berapa kompetitor. Memang kompetitor itu resikonya paling gede 60%. Contoh misal di sini di Celeb baru ada 1 toko dengan sales 10 juta per hari. Nanti kalau ada 2 toko pasti salesmu turun jadi 8 juta atau 7 juta, berarti sisanya berkurang ke sana. Sebenarnya value marketnya masih sama, Mas. Orang belanja setiap harinya masih sama, tapi berkurang di kompetitor. Karena kompetitor pilih yang dekat rumah. Misal aku belanja, tapi nek wis aku ora seneng karo si Am, si belanja aku ning kene. Itu juga berpengaruh secara psikis. Pembeli itu berpengaruh. Pelayanan sekarang nomor 1. Ramah tamah nomor 1. Seperti itu. Kalau masalah harga memang kalau di kampung itu berpengaruh. Kalau kita sudah ada program undian setiap 6 bulan sekali, perlu nggak kita ngasih? Lebaran kan biasanya kita ngasih apa buat si pembelanja ke sini? Masih tetap ngasih? Ngasih apa? Itu kan biasanya lebaran itu kan kita ngasih apa buat orang yang sering belanja ke sini? Enggak usah. Oh, malah enggak? Enggak usah. Saya mau menjalankan itu tuh kayak ini, Mbak. Nanti apa? Karena saya sendiri pernah di treatment seperti itu sama, aku kan belanja di pasar. Di treatment seperti itu, lebaran dikasih panci, dikasih apa, itu malah kesana itu iya ya. Enggak kurang ini loh, Mbak, aku merasa terbebani gitu loh. Kalau nggak belanja belanja ning kono. Malah kayak diket. Enggak usah begitu. Sebagai konsumen apa terbebani? Sebagai konsumen kayak diikat harus beli ke situ, padahal saya kan harus bisa ke sana gitu. Golek sing murah kan ibaratnya kan. Yo, murah berkualitas. Gitu. Jangan diikat gitu. Mendingan itu tadi, teknik itu tadi untuk mendatangkan traffic lebih banyak. Kalau targetnya sales seperti 3 juta sudah pakai teknik itu, karena memang retail begini memang taruhnya di harga, bukan harga murah ya, kesannya lebih murah itu penting. Pokoknya yang pertama ini tadi digeser dulu. Poinnya kesan lebih murah, bukan harga lebih murah.
Ini layoutnya Ki nanti digeser. ilmu dhuwure apa iki? Ilmu tinggi Lebih polo murah, iki. bukan harga lebih murah. Nah, Layoutnya ini iki. nanti dirubah dulu, digeser. Nah, perlu Mas Anwar pan geser dengan bedah. Ayo, saiki opo ya? Jangan, nanti Nah, akan seperti itu. datang tak pindah. Layoutnya dirubah dulu. Yang kedua itu tadi yang untuk traffic orang lewat ben ketok sangka dodan kan Ya. dibuat ke PO shop sign. Nek bahasa Inggrisnya shop sign. Petunjuk toko. Petunjuk. Sekian kunjungan dari kami tim pengurus SBS untuk kunjungan bisnis atau usaha. Kalau mau bisnis kalian dibedah secara detail, segera ajukan form pengajuan kunjungan bisnis bersama tim kami. Sekolah bisnis, Sukses, mulia.